Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berpaku dalam isu-isu kewarganegaraan pada teritorial lokal atau wilayah bagian dari negara Indonesia. Contohnya seperti pada wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota. Indonesia sendiri adalah negara yang sedari dulu menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi atas adanya perbedaan, baik itu antar perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, maupun perbedaan mata pencaharian. Perbedaan-perbedaan itu merupakan sebuah ciri khas negara yang sangat indah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya isu atau konflik yang sering terjadi antar masyarakat, sehingga dapat melunturkan nilai kebinekaan dan rasa kebanggaan seperti cinta tanah air dan bela negara. Terdapat pemicu adanya isu atau konflik dari konflik atau isu kewarganegaraan pada teritorial lokal. Pemicu itu diantaranya adalah dari unsur wilayah, unsur sara, unsur budaya, maupun kesalahpahaman antar masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya isu kewarganegaraan dalam konteks lokal. Contoh kasus isu kewarganegaraan dalam konteks lokal adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menganggap budayanya yang terbaik dan lebih unggul daripada kebudayaan yang dimiliki orang lain. Dikutip dari kompas.com, penyebab etnosentrisme menurut Diana Ariswanti Triningtyas dalam buku Konseling Lintas Budaya tahun 2019, etnosentrisme terjadi ketika seseorang melihat kebudayaan lain melalui kebudayaan orang itu sendiri, sehingga timbul perbandingan dan kesan merendahkan kebudayaan lainnya. Ada dua penyebab utama dari terjadinya etnosentrisme, yakni faktor sejarah dan pluralitas bangsa. Sejarah bisa mempengaruhi sikap kelompok tertentu dalam memandang kelompok lainnya, misalnya rasa nasib, penanggungan, atau ternyata dahulu antar kelompok pernah terlibat konflik atau lainnya. Tidak hanya itu, sejarah juga bisa membentuk identitas suatu kelompok. Identitas ini kemudian menjadi ciri khas suatu kelompok dan membedakan dengan kelompok lain. Contohnya kebiasaan, tata cara berbahasa, dan lain sebagainya. Pluralitas bangsa juga bisa menjadi salah satu penyebab etnosentrisme. Pluralitas sendiri bisa diartikan sebagai kemajemukan. Artinya dalam suatu negara, dalam suatu bangsa, masyarakatnya berasal dari beberapa latar belakang yang berbeda. Misalkan latar belakang suku, agama, kelompok sosial, atau golongan mereka yang berbeda. Tanpa disadari, kemajemukan ini bisa menimbulkan sikap etnosentrisme. Karena perbedaan sering membuat orang merasa bahwa kelompoknya jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lainnya, sehingga konflik lebih sering terjadi jika disikapi dengan baik. Sebenarnya, isu etnosentrisme yang terjadi di Indonesia bukanlah satu-satunya isu kewarganegaraan dalam konteks lokal, tetapi dari banyak-banyaknya isu yang terjadi, yang paling umum terjadi adalah isu SARA, termasuk etnosentrisme tadi, termasuk ke dalam isu SARA. Dikutip dari kominfo.go.id, Kominfo sendiri sudah menangani ujaran kebencian berbasis SARA di dalam ruang digital sebanyak 3.640 konten digital sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 kemarin. Nah, dengan adanya isu SARA tersebut, marilah kita berupaya dalam mencegah konflik yang bersifat SARA dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan, memahami perlindungan hak warga negara, saling menghargai dan menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai persatuan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.